Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabil akhyar wa sallama taslima katsira. Anak-anakku, santri SMK IT Bina Insan Kamil Sidarja yang dirahmati oleh Allah SWT, alhamdulillah ala kulli hal, Allah mempertemukan kita dalam majelis Bina Pribadi Islami secara daring. Akan tetapi mari kita tetap menjaga adab majelis ilmu ini supaya malaikat tetap membersamai dan mendoakan kebaikan untuk kita semua. Kita juga mendapatkan rahmat, maghfirah, sakinah dan berkah dari Allah, serta kita termasuk hamba-hamba pilihan Allah, karena kita termasuk orang-orang yang cinta dengan ilmu, orang yang senantiasa menuntut ilmu, dan orang yang selalu menjaga salawat dan salam mari kita haturkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat, serta orang-orang yang mencintai beliau hingga yaumul kiamah. Anak-anakku yang dirahmati Allah SWT, materi pribadi Islami kali ini insya Allah tentang Al-Quran, yaitu tadabbur Al-Quran surah An-Nas. Surah An-Nas ayat 1-3. Anak-anakku, kita memohon kepada Allah semoga dengan tadabbur ini kita semakin cinta Al-Quran, kita semakin semangat membacanya, mentadaburinya, merenunginya, mengamalkannya, mendakwahkannya, sehingga kita, keluarga kita, masyarakat kita, bangsa kita menjadi mulia dan menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kita mulia bersama Al-Quran. Mari kita sama-sama berdoa untuk mengawali tadabbur Al-Quran surat An-Nas ayat 1-3, berdoa agar dikaruniai cinta Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni abduk wa ibnu abdik wa ibnu amatik, nasiyati biyadik, madin fiyya hukmuk, adlun fiyya qada'uk. As'aluka bikulli ismin huwa lak, sammaita bihi nafsak, aw anzaltahu fi kitabik, aw 'allamtahu ahadan min khalqik, aw ista'tarta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak, an taj'ala al-Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa husni wa dhahaba hammi. Amin ya rabbal alamin. Silakan disiapkan Al-Qur'annya. Kita buka surah An-Nas ayat 1-3. Nanti kita baca per ayat dan disertai dengan artinya. Kita awali dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang manusia. Malikin nas, raja manusia. Ilahin nas, sembahan manusia. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah SWT, mari kita sama-sama mengambil pelajaran dari ketiga ayat ini. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah karuniakan kita hikmah sehingga kita bisa mengambil manfaat, mengambil pelajaran dari ketiga ayat surah An-Nas. Insyaallah kita bisa mengambil beberapa pelajaran dari ketiga ayat ini. Di antaranya yang pertama, Allah adalah Rabbin Nas. Allah adalah yang menciptakan, memelihara, menjaga dan mengatur seluruh perkara manusia dan seluruh makhluk selainnya. Allah adalah Malikin Nas, yang memiliki dan menguasai manusia dan seluruh makhluk selainnya. Allah adalah Ilahin Nas, Tuhan yang diibadahi manusia dan seluruh makhluk selainnya. Anak-anakku yang dirahmati Allah SWT, mari kita sama-sama menjaga akidah kita, menjaga akidah kita agar selamat dari akidah-akidah yang tidak benar. Kita harus meyakini bahwasanya Allah adalah Rabb kita, Allah adalah Malik kita, dan Allah adalah Ilah kita. Jangan seperti orang-orang kafir Quraisy, mereka sangat yakin bahwasanya Allah adalah Rabb mereka, Allah adalah Malik mereka, tapi mereka tidak meyakini, mereka tidak mau untuk mengilahkan Allah. Mereka tidak cukup hanya mengilahkan Allah, mereka masih mengilahkan selain Allah. Mereka masih menyembah selain Allah. Maka ini adalah akidah yang tercela, akidah yang tidak lurus, yang tidak benar, karena masih mengilahkan selain Allah. Kita bahwasanya sebagai seorang muslim harus bersyahadat, mengesahkan Allah, yaitu la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah. Jadi kita tidak boleh meyakini bahwasanya ada ilah-ilah selain Allah. Kita harus yakin bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Yang berikutnya, Allah sungguh memuliakan manusia di antara makhluk yang lain dengan menyebutnya secara khusus. Masya Allah, Allah telah menciptakan banyak makhluk, tapi di sini manusia disebut secara khusus sebagai bentuk memuliakan manusia. Mari kita syukuri nikmat ini dengan taat kepada Allah. Jangan sampai kita menghinakan diri dengan bermaksiat kepada Allah. Jika kita bermaksiat kepada Allah,
jika kita bermaksiat, maka sebenarnya kita sedang menghinakan diri kita sendiri. Allah tidak pernah rugi ketika kita bermaksiat, tapi kita yang rugi karena kita sudah menghinakan diri kita, padahal Allah sudah memuliakan kita. Maka mari kita jaga kemuliaan ini dengan ketaatan kepada Allah, dan kita jauhkan diri kita untuk tidak melakukan maksiat-maksiat yang menyebabkan Allah murka kepada kita. Yang berikutnya, manusia adalah makhluk yang paling membutuhkan perlindungan dari Allah. Anak-anakku, kita ketahui bersama bahwasannya setan selalu berusaha untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Setan selalu berusaha tanpa kenal lelah, berusaha untuk menyesatkan manusia agar selalu bermaksiat. Maka tidak ada manusia yang bisa selamat dari godaan setan kecuali mereka yang dekat dengan Allah, kecuali mereka yang mendapat perlindungan dari Allah. Maka kita harus senantiasa berlindung kepada Allah, dan kita sangat butuh perlindungan Allah, karena kita tidak mungkin selamat dari godaan setan kecuali mendapat perlindungan Allah. Yang berikutnya, manusia harus yakin bahwa Allah adalah tempat berlindung terbaik. Setelah tadi kita meyakini bahwasanya Allah adalah yang menciptakan kita, Allah yang menguasai kita, Allah yang mengurus kita dan seluruh makhluk lainnya, dan Allah juga adalah Tuhan kita yang kita ibadahi, maka kita harus yakin bahwasanya Allah adalah tempat berlindung terbaik, karena Allah adalah yang maha kuasa, Allah yang menguasai segala sesuatu. Maka kita harus berlindung hanya kepada Allah, dan kita harus yakin bahwasanya Allah tempat berlindung terbaik, karena semuanya adalah milik Allah. Yang berikutnya, manusia harus berlindung kepada Allah ketika takut, berharap, dan cinta kepada selain Allah. Ketika rasa takut, harap, dan cinta kepada selain Allah, kita harus berlindung. Karena kalau kita ada rasa takut, harap, dan cinta kepada selain Allah, maka kita harus segera berlindung agar kita tidak termasuk orang-orang yang rugi. Dan rasa takut kita, rasa takut, harap, dan cinta kita kepada Allah harus di atas segalanya. Berikutnya, tidak ada sesuatu pun yang membahayakan manusia jika mendapat perlindungan dari Allah kecuali yang dikehendakinya. Jadi ketika manusia sudah mendapatkan perlindungan Allah, maka tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakannya, kecuali sesuatu itu sudah ditakdirkan oleh Allah untuk menimpa kita. Seandainya seluruh makhluk Allah, baik yang di langit maupun yang di bumi, berusaha untuk membahayakan, maka tidak mungkin bisa kecuali atas kehendak Allah, kecuali itu sesuatu yang sudah ditakdirkan. Maka hendaknya kita sebagai manusia yang beriman, hendaknya kita merasa nyaman, merasa aman ketika sudah berlindung kepada Allah SWT. Yang berikutnya, manusia yang sudah berlindung kepada Allah, maka apapun yang terjadi kepadanya adalah kebaikan. Masya Allah. Jadi ketika kita sudah berlindung kepada Allah, maka apapun yang terjadi kepada kita adalah kebaikan. Jika terjadi sesuai dengan yang kita harapkan, maka kita bersyukur.
Jika terjadi sesuatu kepada kita yang tidak sesuai yang kita harapkan, maka kita bersabar. Maka itu adalah kebaikan. Berikutnya, manusia yang selalu berlindung kepada Allah akan menjadi kuat dan mulia karena dekat dengan Allah. Allah adalah Maha Perkasa, Maha Mulia. Maka ketika kita dekat dengan Allah, maka kita akan menjadi kuat dan mulia. Kita akan kuat menjalani kehidupan ini, kita akan kuat menjalani ujian-ujian, dan kita akan hidup dengan hidup yang dimuliakan oleh Allah baik di dunia maupun di akhirat, karena kita selalu berlindung kepada Allah. Yang terakhir, manusia berlindung kepada Allah dengan sarana zikir, doa, amal soleh, dan tawakal. Zikir yang sudah kita ketahui bersama, yang sering kita praktikkan, yaitu zikir al-mathurat pagi dan petang. Zikir-zikir dari Al-Quran dan As-Sunnah yang sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam al-mathurat ini ada zikir dan doa-doa yang diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Maka mari kita semangat untuk membaca al-mathurat pagi dan petang sebagai sarana kita berlindung kepada Allah. Yang berikutnya, sarana berlindung kepada Allah adalah amal soleh. Mari kita memperbanyak amal soleh, karena itu adalah sarana kita berlindung kepada Allah, terutama sholat wajib kita, dan lebih khusus sholat subuh. Siapa yang mampu sholat subuh berjamaah, maka dia dalam jaminan Allah. Dan manusia yang gemar berinfak. Manusia yang gemar berinfak ini dalam lindungan Allah. Dan berikutnya, sarana berlindung kepada Allah adalah tawakal. Jadi kita harus bertawakal kepada Allah. Tawakal ini kita harus ikhtiar dengan maksimal, ikhtiar yang sungguh-sungguh. Tapi hati kita bergantung hanya kepada Allah. Jangan sampai hati kita bergantung kepada usaha kita, bergantung kepada kemampuan kita. Jadi tawakal, kita melakukan ikhtiar sebaik mungkin dengan segala potensi yang Allah berikan, tapi hati kita tetap bergantung dengan kuasanya Allah. Demikian tadabbur Al-Quran kali ini, semoga bermanfaat. Semoga kita semakin cinta dengan Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma arhamna bil Quran. Jazakumullahu khairan katsiran. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.